Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safana Fauziah dari kelas R6D dengan NPM 2018 21500 237 dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas metode penelitian untuk meneliti sebuah penelitian yang berjudul Pengaruh Metode Kuis terhadap Kemampuan Menulis Puisi pada Siswa Kelas 8 di SMPN 141 Jakarta. Yang pertama ada bab 1. Bab 1. Pendahuluan. Terdapat latar belakang. Secara umum, pengertian menulis adalah menuangkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah tulisan. KBBI mengartikan lebih sederhana tentang menulis. Jadi, menulis itu seperti halnya penulis menulis surat. Saat menulis surat, secara tidak langsung kita akan menuangkan maksud, gagasan, opini, dan ide kita ke dalam rangkaian kalimat. Menulis menurut De Liang-ji merupakan kegiatan menulis yang memasukkan beberapa unsur penting dalam menulis. Jadi, tidak sekedar menuangkan gagasan saja, tetapi juga harus mengikuti unsur lain, seperti meninjau dari segi tuturan, wahana, dan tatanan. Adapun yang dimaksud dengan gagasan, yaitu pendapat, pengalaman, dan pengetahuan dari si penulis, baik yang didapatkan di masa lalu dari pengalamannya sendiri atau di masa sekarang lewat kajian literatur. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Isi-isi dalam puisi penuh makna dengan bahasa yang dipakai cukup indah. Menulis puisi merupakan wujud komunikasi tidak langsung atau bahasa tulis yang menekankan pada ekspresi diri, emosi, gagasan, dan ide. Selain itu, keterampilan menulis puisi merupakan proses aktivitas berpikir manusia secara produktif ekspresif serta didukung oleh proses pengetahuan, kebahasaan, dan teknik penulisan. Menurut Wiyanto, tahun 2005, halaman 48 juga berpendapat kemampuan menulis puisi sering dianggap sebagai bakat, sehingga orang yang merasa tidak mempunyai bakat tidak akan dapat menulis. Tetapi, bakat tidak berarti tanpa ada pelatihan, dan begitu pun sebaliknya. Tanpa bakat pun, bila seseorang rajin belajar dan giat berlatih, ia akan terampil dalam menulis puisi. Menulis puisi termasuk jenis keterampilan, seperti halnya jenis keterampilan lainnya. Pemerolehannya harus melalui belajar dan berlatih. Semakin sering belajar dan semakin giat berlatih, tentu semakin cepat terampil. Menulis puisi dianggap sulit oleh siswa karena untuk mendapatkan puisi yang indah harus melalui belajar dan berlatih. Mengekspresikan puisi bukan hanya ditunjukkan untuk penghayatan dan pemahaman puisi, tetapi berpengaruh terhadap kepekaan perasaan dan kepekaan siswa terhadap lingkungan sekitar. Kemampuan tersebut dipengaruhi beberapa faktor dalam proses pembelajaran. Selain penerapan model, metode, dan strategi yang tepat, peran guru juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Untuk mendapatkan siswa yang benar-benar mempunyai keterampilan menulis, diperlukan teknik-teknik khusus atau teknik kuis. Menurut Bambang Purnama,
tahun 2008, halaman 1. Bagi kalangan pendidik, pemberian tugas kuis mempunyai arti dan tujuan sendiri bagi murid-muridnya. Teknik kuis yang dilakukan guru diharapkan keterampilan menulis siswa antara lain dengan menulis dengan banyak berlatih. Penggunaan teknik juga harus sesuai dengan materi. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran sangat penting untuk menunjang keberhasilan dan pendalaman materi tersebut. Guru juga harus selalu memberi motivasi siswa untuk giat belajar agar prestasi siswa meningkat. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan siswa dalam menulis puisi masih rendah. Kedua, siswa belum mampu menggunakan kata-kata yang tepat, sehingga tidak menimbulkan bunyi yang merdu yang mendukung efek kepuitisan sebuah puisi. Ketiga, guru belum menggunakan media atau strategi yang menarik untuk membangkitkan motivasi siswa dalam menulis puisi sehingga siswa lebih monoton dan bosan. C. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, topik penelitian ini mempunyai cakupan permasalahan, sehingga perlu adanya batasan masalah agar permasalahan yang diteliti terfokus. Permasalahan yang akan diungkapkan dalam penelitian ini pada penggunaan metode kuis. Dalam penelitian ini menerapkan penggunaan metode kuis dalam pembelajaran menulis puisi pada siswa kelas 8 SMPN 141 Jakarta. D. Rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, dapat diungkapkan bahwa topik penelitian ini mempunyai permasalahan yang luas, sehingga perlu adanya batasan masalah agar permasalahan yang diteliti fokus. Permasalahan yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini yaitu apakah pembelajaran dengan metode kuis berpengaruh terhadap menulis puisi pada siswa kelas 8 SMPN 141 Jakarta. E. Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode kuis berpengaruh terhadap menulis puisi pada siswa kelas 8 SMPN 141 Jakarta. Selanjutnya ada bab 2, landasan teori. Pertama, ada menulis. Menurut Nuruddin, tahun 2010, halaman 4, menulis adalah segenap rangkaian kegiatan seseorang dalam rangka mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulis kepada orang lain agar mudah dipahami. Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Jauhari tahun 2013 halaman 24 yang mengatakan bahwa menulis puisi adalah pengungkapan ide, gagasan, pikiran, dan pengetahuan seseorang yang diwujudkan dengan lambang-lambang fonem yang telah disepakati bersama. Keuntungan menulis adalah sebagai media untuk mengkomunikasikan ide atau gagasan kepada orang lain. Namun, mungkin yang lebih penting adalah menulis untuk diri sendiri, memperjelas dan merangsang pikiran. Menurut Smith dan Sukino tahun 2010. Menurut Suparno dalam Jauhari tahun 2013 halaman 14, manfaat menulis antara lain untuk peningkatan kecerdasan, pengembangan daya inisiatif dan kreativitas,
penumbuhan keberanian, pendorong kemauan, dan kemampuan mengumpulkan informasi. Aspek penting sebagai bekal dalam menulis yaitu sebagai berikut: memiliki kepekaan, memiliki latar belakang informasi, membaca tulisan orang lain, menyenangi aktivitas tulis-menulis, dan memiliki kebiasaan membaca. Yang kedua, hakikat puisi. Menurut Sakidin tahun 2010, halaman 22, puisi adalah seni tertulis di mana bahasa digunakan untuk kualitas estetikanya, untuk tambahan atau selain arti semantiknya. Adapun menurut Pradopo tahun 2012 halaman 7 menyatakan bahwa puisi itu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indera dalam suasana yang berirama. Keutuhan atau kelengkapan sebuah puisi dapat dilihat dari segi unsur pembentukannya. Beberapa unsur atau aspek puisi tersebut antara lain ada tema, rasa, nada, dan amanat. Ketiga, struktur puisi. Menurut Jauhari tahun 2013 halaman 31, struktur puisi atas diksi, imaji, kata nyata, majas, dan ritme atau rima. Diksi adalah pilihan kata. Imaji adalah segala yang dirasai atau dialami secara imajinatif. Kata nyata adalah kata yang konkret dan khusus. Majas adalah gaya bahasa. Ritme atau rima adalah turun naiknya suara dalam pembacaan puisi. 4. Menulis puisi. Menurut Sukino tahun 2010 halaman 111, menulis puisi merupakan suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Sebagai produk seni, puisi tetap diminati untuk ditulis dan dipublikasi dengan berbagai cara. Berbagai bentuk, tema, dan gaya muncul mengiringi kelahiran sebuah puisi. 5. Metode kuis. Proses dan hasil pembelajaran meningkat dibutuhkan strategi yang tepat. Metode kuis adalah pendekatan atau cara yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena dengan metode kuis, siswa akan lebih tertarik, terdorong, dan berminat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa terdapat wacana yang dibacanya. Sekian penjelasan mengenai metode penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.